Selamat sore Cesiders. Berjumpa lagi dengan podcast Cahaya Siang ID bersama saya Michael Kalam. Sore hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial, Bapak Johan Maurits Cornelis. Selamat datang Pak Johan. Terima kasih. Hari ini secara eksklusif Pak Johan datang dalam podcast Cahaya Siang. Pak Johan ini merupakan Direktur Teknik dari Perumda Bangun Bitung dan beliau juga adalah anggota CEO Indonesia. Nah, CEO Indonesia ini merupakan suatu wadah yang menaungi para pelaku bisnis, pengusaha, direktur, CEO dan lain sebagainya untuk berkolaborasi dalam membangun networking untuk memajukan usaha di berbagai bidang. Nah, sebagai awal, Pak Johan, saya ingin Pak Johan menceritakan aktivitas Bapak di Perumda Bangun Bitung seperti apa. Oke, pada dasarnya di divisi saya di Direktorat Teknik itu kita membawahi dua bagian ya. Di situ ada yang bagian transportasi dan jasa lainnya. Nah, untuk untuk yang jasa lainnya itu kita bergerak di rumah susun. Rumah susun di Bitung itu ada 7 twin tower dan dia punya di 3 titik. Terus ada jasa lainnya persewaan juga, ada persewaan mobil, tapi itu kita lagi rekonstruksi lagi. Terus kemudian untuk transportasi kita ada KMP2D. Nah, KMP2D ini melayani rute Bitung Lembek. Setiap harinya kita harus melayani itu aktivitas masyarakat yang ada di Pulau Lembek. Nah, terkait dengan keberadaan KMP2D ini, kan sempat viral. Sempat viral di media beberapa hari terakhir ini tentang KMP2D. Bisa diceritakan bisa viral ini kenapa? Oh ya, karena jadi kalau KMP2D orang kalau sudah sering baca koran ya atau media elektronik lainnya, akhir-akhir ini diviralkan dengan adanya tindak pidana korupsi berkaitan dengan special docking yang di 2021. Nah, ya memang di 2021 itu kita melakukan docking yang tidak biasanya. Di tiap tahun itu memang ada docking rutin. Ya. Nah, tapi di 2021 setelah terjadi docking di bulan Maret 2021, mau nggak mau di bulan Juli itu kita kapalnya tidak bisa beroperasi. Tepatnya di tanggal 8 Juli kita harus stop operasi dan harus mendapatkan sertifikat dari klasifikasi Indonesia, badan klasifikasi Indonesia. Sertifikat itu artinya ini memang sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Ya, itu kewajiban yang menurut dari peraturan yang ada mulai 1 Juni 2021 itu wajib dari Departemen Perhubungan, di sini Direktorat Perhubungan Darat itu mewajibkan itu sehingga semua kapal penumpang motor penumpang ya yang berkaitan dengan rute perjalanan yang ada di semua ferry itu harus punya sertifikat BKI Class. Artinya kalau tidak dipenuhi berarti tidak layak operasi. Tidak bisa jalan. Ya, kalau tidak dipenuhi ya harusnya tidak bisa jalan karena sudah aturannya seperti itu. Nah, yang menarik di sini adalah kemudian permasalahan ini tiba-tiba berada di ranah hukum. Ya. Kenapa sampai bisa ada di ranah hukum? Padahal kan permasalahan cuma docking dan meningkatkan kualifikasi kapal feri. Ya, memang ini mungkin bisa saja ada indikasi atau laporan karena sebelum ini sudah ada pemberitaan yang mana perusahaan kita itu tidak membayar kewajiban gaji ke karyawan. Nah, mungkin awalnya dari situ. Nah, memang perusahaan daerah ini bergantung pada KMP2D salah satunya dan Rusunawa pendapatannya. Nah,
Tapi pada saat masuk di 2021 itu, nah kondisi kita itu baru sekitar 2 minggu atau 3 minggu menjabat sebagai direksi, kita diberikan tanggung jawab yang sangat besar. Pada saat itu kita diberikan tanggung jawab 3. Yang pertama, di tanggal 23 Juni, Bitung itu sempat kebakaran. Di hari pertama kita kerja, kebakaran dan warganya itu diminta untuk dievakuasi ke rumah susun. Nah, mau tidak mau, kita harus menyediakan rumah susun dengan segera. Itu ada beberapa kakak yang sempat masuk, ada juga yang sudah langsung balik ke tempatnya karena sudah punya rumah di keluarga. Nah, mau tidak mau, kita pada saat hari pertama sudah distreskan dengan itu. Nah, banyak kebijakan yang kita ambil, bahkan harus karena dana yang kurang di perusahaan, kita harus mengeluarkan dana pribadi direksi. Dana yang kurang, Bapak memastikan bahwa terjadi permasalahan keuangan di perusahaan Ya, sekarang ini? betul. Banyak kekurangan yang terjadi ya, karena memang ada settingan manajemen yang harusnya kita melakukan perubahan segera. Tapi pada saat kita awal itu, kita tidak bisa serta-merta langsung melakukan perubahan, misalkan pemangkasan karyawan, karena di sisi lain ada yang sudah pegawai tetap juga. Nah, terus ada di lini-lini tertentu, kita harus menambah konsentrasi tim kita supaya bisa lebih solid. Nah, tadi saya sambung yang 3 hal yang kita harus hadapi itu pada saat itu, selain ada kebakaran, kemudian ada COVID. Di 2021 ada COVID, kita menyediakan rumah susun 1 twin tower khusus untuk rumah sakit darurat di Kota Bitung, dan itu sempat full, kapasitinya sampai full, dan kita harus menyelesaikan itu segera mungkin. Nah, dalam kondisi perusahaan yang serba kekurangan, mau tidak mau juga kita harus segera mempersiapkan itu. Kemarin kita dibantu dengan instansi yang ada di pemerintah Kota Bitung, dan Pak Wali Kota sangat mensupport untuk adanya kesiapan-kesiapan kita pada saat itu. Nah, yang ketiga, terjadilah special docking yang ada di KMP Today. Yang mau tidak mau, kita harus bergerak cepat menyelesaikan masalah ini, ya tentunya dengan adanya kebijakan-kebijakan. Nah, yang saya bisa bilang sekarang ini, kebijakan-kebijakan inilah yang menjadi pemicu terkesan adanya persepsi di masyarakat ataupun di APH, aparat penegak hukum, yang mana ini bisa saja terjadi pelanggaran peraturan. Jadi bisa dikatakan bahwa karena informasi yang masuk kepada kami, yang sedang diupayakan saat ini adalah oleh penegak hukum, terjadi tindakan korupsi. Bisa dikatakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Perumda Bangun Bitung memicu adanya dugaan korupsi ini. Bisa saja terjadi. Karena kayak contoh kayak gini, Pak. Kebijakan kami itu berkaitan dengan penentuan kontrak kita, Ya. yang secara harga dasar kita udah dapatkan, misalkan totalnya kita menyelesaikan itu dengan nilainya 3 miliar. Nah, kemarin dari pemerintah Kota Bitung itu hanya menyediakan 1 miliar pada 2021 bulan Juli. Itu kita hanya diberikan dana 1 miliar. Nah, pada saat itu manajemen kami bergerak cepat untuk mencarikan solusi disparitas harga ini, karena kita mau kapal ini segera beroperasi, tapi kondisinya kita kekurangan penyertaan modal bahkan. Nah, jadi kita awalnya itu kita hanya dapat 1 miliar, dan itu pun kita mensiasati itu bisa juga terpakai untuk operasional di dalam perusahaan dengan kebijakan juga. Nah, bisa saja secara aturan, wah ini perusahaan penyertaan modal nggak bisa dipakai, tapi sangat dibutuhkan. Gimana kita mau beroperasi tanpa ada working capital? Artinya kebijakan yang dilakukan menabrak aturan yang ada. Bisa saja. Tapi kalau di sini kita selalu melakukan adjustment. Adjustment artinya kayak gini. Misalkan anggaran ini kita deviasikan ke anggaran yang lain. Nah, karena kita di dalam perusahaan ini punya pendapatan, nah makanya diganti kembali posisinya tanpa ada mengganggu
mengganggu pekerjaan yang sudah direncanakan. Jadi pekerjaan tetap jalan, kita sudah lakukan negosiasi dengan rekanan-rekanan yang mensupport kita, ya, karena kalau saya bisa bilang ya, ini juga support dari Pak Wali dari awal. Bagaimana kita bisa membuat tim itu bukan hanya di manajemen, tapi tim itu ada di Kota Bitung. Adanya gotong royong di Kota Bitung, sehingga banyak rekanan-rekanan yang mensupport kita dari luar, bahkan mensupport dari sisi finansial. Kekurangan dana, karena Bapak tadi mengatakan bahwa dibutuhkan dana 3 miliar, sedangkan dana yang ready adalah 1 M. 2 M-nya dari mana, Pak? 2 M-nya kita dapat support dari rekan-rekanan itu. Nah, jadi pekerjaan tetap jalan, kondisinya tidak ada perubahan schedule. Nah, dan kita bisa menyicil. Nah, cuman memang bisa saja terjadi perbedaan angka. Nah, mau tidak mau kita harus melakukan adjustment present value, future value, atau kalau saya bisa bilang, kalau kita di CEO itu ada cost of fund-nya. Nah, cost of fund inilah yang kadang-kadang interpretasinya itu di ranah hukum kelihatan ini adalah markup, ini adalah ya untuk bagi-bagi fee. Tapi pada dasarnya kita membuat itu tanpa ada niat seperti itu. Dan itu dibuat berdasarkan kebijakan. Ya, itu apakah melanggar aturan? Kalau untuk kebijakan, ya di sini saya kembali lagi ya. Namanya kebijakan itu bisa saja melanggar aturan. Nah, makanya dari situ kita lewat evaluasi ini kita perlu support dari pemerintah, dari APH juga dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat ini dalam kondisi khusus ini bisa menjadi prototipe untuk BUMD yang lain yang ada di Indonesia. Nah, jujur kami juga waktu masuk atmosfernya itu beda. Kami yang udah biasa untuk mengerjakan satu perusahaan dengan sangat-sangat mandiri tanpa ada bantuan ataupun support, kita biasanya banking dari sisi finansial. Nah, tapi di sini kita supportnya ada beberapa ya, ada banking, kemudian ada penyertaan modal dari pemerintah. Nah, dan yang ketiga itu KSO. Nah, 3, jadi ada investment, financing, dan yang ketiga itu KSO. Nah, di sini investing itu adanya dari pemerintah kota lewat penyertaan modal. Nah, cukup banyak aturan di situ yang harus kita jalankan. Nah, di situ bisa dipisahkan dari sisi perhitungan di total perhitungannya. Nah, kemudian financing ini ada 2 lagi, bisa banking dan non bank. Nah, financingnya, jadi kita bisa financing itu dari lembaga keuangan ataupun dari lembaga non keuangan. Nah, dan yang ketiga itu KSO. KSO sama seperti sekarang, kita banyak tersupport oleh pengusaha-pengusaha, oleh CEO global yang menjadi relasi dari Perumda Bangun itu. Baik. Nah, ini kan sekarang kondisinya adalah sudah ada di ranah hukum. Ya. Apa langkah-langkah yang kemudian dilakukan oleh pihak manajemen mengingat kondisi sekarang sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum? Yang pertama pasti kita kooperatif. Nah, kooperatif kenapa? Saya melihat gini, pemeriksaan kami itu di polisi itu dilakukan dengan sangat-sangat profesional oleh pihak kepolisian. Dan saya pribadi, jujur saya baru kali ini berhubungan dengan pihak kepolisian. Tapi saya bisa bilang saya sangat mengapresiasikan itu. Kenapa? As a businessman, kita melihat di sini ada langkah-langkah perbaikan di tubuh Polri yang bisa ada intervensi dari pihak-pihak tertentu, mungkin orang kuat si A atau si B, apalagi ini berbicara tentang hal yang menyangkut keuangan. Tidak ada. Sekali saya bisa bilang ini semua bergerak berdasarkan apa adanya. Saya di sini dirtek. Yakin? Saya sangat yakin. Oke. Di ranah kepolisian ada langkah-langkah yang sudah diambil. Sudah sejauh apa tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, sampai saat ini pemeriksaan kita itu sudah di semua karyawan yang sudah ada. Nah, jadi ada beberapa lapis yang mereka lakukan pemeriksaan sampai ke Dewan Pengawas, direksi juga sudah ada pemanggilan. Nah,
ini juga masih berlanjut karena memang lagi mencari titiknya ini seperti apa persoalan dari Perumda Bangun Bitung itu sebenarnya. Nah, jadi ya kita sangat memberikan jalan untuk pihak kepolisian juga supaya ini menjadi evaluasi ke depan. Nah, jujur saya juga melihat ini akan menjadi kajian hukum ke depannya. Karena buat case Bangun Bitung sekarang ini, saya bisa bilang saya sudah cari ya benchmarking atau pembanding dari BUMD lain di kota yang lain untuk mencari solusi dari permasalahan kita. Tapi memang case ini masih case yang ada di Kota Bitung. Dan kalau ini case ini kita bisa selesai, nah saya bisa bilang Perumda Bangun Bitung akan menjadi prototipe percontohan untuk seluruh Indonesia. Tidak khawatir dijadikan tersangka, Pak? Tidak, karena saya yakin saya sudah bergerak ini untuk menguntungkan perusahaan. Dan ini juga menguntungkan pemerintah Kota Bitung, apalagi negara Indonesia. Ada keyakinan dari Bapak bahwa yang Bapak lakukan tidak melanggar hukum? Saya yakin, karena di sini makanya perlu ada pendampingan dari APH, dari kepolisian, kejaksaan, begitu juga dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan ya kami berharap adanya korelasi di sini yang bisa membentuk satu solusi dan bisa kita bagikan ke BUMD yang lain. Nah, berbicara tentang solusi, Pak, saya bisa menangkap bahwa terjadi permasalahan yang begitu kompleks yang dihadapi oleh Perumda Bangun Bitung saat ini. Solusi apa yang ditawarkan oleh pihak manajemen? Paling tidak untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, supaya Perumda ini masih tetap bisa survive, tidak justru malah ya bisa dikatakan tidak justru jatuh dan berakhir seperti badan-badan usaha milik daerah lainnya yang sebagian besar memang kolaps. Ya, kalau kita solusinya ya, yang pertama konsentrasi kita kan kebanyakan sekarang ada di APH ini untuk penyidikan. Nah, tapi selanjutnya yang kita tetap menjalankan rutinitas kita di manajemen. Nah, dan kondisi yang kita bisa lihat memang yang namanya juga kita berada di perusahaan daerah, jelas ini ada keputusan-keputusan yang dilakukan langsung oleh Pak Wali Kota. Nah, kiat-kiat kita yang ada dari manajemen untuk kedepannya ya kita menjadi bahan evaluasi untuk yang sekarang ini. Terus kemudian yang kedua, yang kita harus titik beratkan di sini bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah keuangan ini dengan melakukan diversifikasi bisnis. Itu salah satu solusi. Nah, terus kita menekankan bisnis existing. Nah, jadi ini bisa bergerak bersama, bisa juga kita time series satu-satu. Nah, untuk saat ini kita punya banyak peluang untuk bisa menyelesaikan itu secara bersama-sama. Nah, masalah utama sekarang itu kita adalah perusahaan ini masih belum bisa bekerja tim. Nah, inilah yang harus kita bentuk sebenarnya. Dan bagaimana tim itu bisa bergerak, bisa berjalan, yaitu tergantung dari manajemen kita. Nah, di direktorat saya sangat menguatkan gimana kita bisa bekerja tim. Dalam kondisi karyawan ini yang gajinya mungkin tersendat-sendat gitu. Nah, jadi itu solusi yang kita bisa lihat. Yang pertama kita bisa fokus ke bisnis yang ada. Yang rusun ini misalkan akupansinya baru 45%, kita naikkan menjadi 80%, itu sudah bisa sehat. Kemudian yang kedua, kita lanjut ke komersialitas. Ya, ada rusun-rusun ini yang memang milik negara, yang harus diperuntukannya untuk misalkan orang yang perumahan kumuh. Kalau itu sudah full, ya kita harus shiftingnya ke yang lainnya. Nah, yang sifatnya lebih komersil. Nah, Bapak optimis masalah ini bisa terselesaikan secara khusus persoalan yang menimpa KMP TOD ini? Optimis bisa selesai? Sangat optimis. Karena di sisi lain ya, yang penting di sini kita harus bisa adakan perubahan. Dan pastinya ada kepentingan-kepentingan yang tidak bisa difasilitasi. Dan ini ya memang kekuatan kita di sini adalah
eh, KPM atau di sini bisa dibilang Pak Wali Kotanya sendiri, ya sama seperti PMD yang lain. Pak Wali Kota kita asiknya orangnya adalah orang yang open minded. Jadi berkaitan dengan bisnis seperti ini, kita boleh dibilang Bangun Bitung itu sudah banyak diberikan kesempatan berkali-kali untuk melakukan evaluasi internal. Dan Pak Wali Kota sangat mengapresiasi langkah-langkah kita di dalam, walaupun sebenarnya di luar persepsinya kelihatannya kok bekerja lambat ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita di internal itu sudah boleh dibilang udah loncat-loncat. Nah ini yang kita sementara lagi benahi, bagaimana shifting kita untuk bisa membuat satu tim yang bisa bekerja sama dan bisa menghasilkan satu kayak gini. Saya di awal di Perumda Bangun Bitung itu di meeting pertama saya masuk, yang saya titik beratkan bagaimana terjadinya efisiensi dan effectivity. Nah, jadi kalau ilmu pasti 1 tambah 1 sama dengan 2, di bisnis itu kita harus bikin 1 tambah 1 itu sama dengan 5. Nah, itulah economics, ilmu yang tidak pasti, tapi paling enggak kita bagaimana kita bisa membuat hal yang tadinya sudah menurun, rugi, bahkan orang bilang aduh sudah nggak bisa dibikin bagaimana lagi nih Bangun Bitung. Ya, itu bisa kita lakukan langkah-langkah. 1 tambah 1 sama dengan 5 artinya dituntut produktivitas. Iya. Tapi bagaimana dengan permasalahan gaji yang tersendat-sendat dan lain sebagainya? Kan menyulitkan karyawan juga. Di satu sisi menuntut produktivitas, tetapi di sisi lain keberadaan dari karyawan itu kurang diperhatikan. Seperti apa kira-kira? Ya, inilah nantinya menjadi langkah kita. Yang tadi saya sudah sempat bilang, pasti ada hal-hal yang kepentingan yang terabaikan jadinya. Bisa saja divisi kita itu adanya perampingan. Ya, bisa saja ada yang pengurangan tenaga kerja. Bisa saja juga pengurangan direksi atau dewan pengawas. Dan ini bisa saja terjadi di organisasi Perumda Bangun Bitung. Nah, terlepas dari permasalahan yang kita lihat cukup kompleks, tentu saja kami berharap dan mendoakan Perumda Bangun Bitung tetap bisa survive bahkan lebih maju. Apa harapan Bapak ke depannya terlepas dari berbagai permasalahan yang saat ini tengah dihadapi oleh Perumda Bangun Bitung? Harapannya di Bangun Bitung ini sangat besar ya. Dari awal ya tidak ada pemikiran, niat bagaimana Bangun Bitung ini bisa sampai ke ranah hukum sampai saat ini. Nah, sehingga harapan kita itu dari awal kita mau Bangun Bitung ini bisa jadi perusahaan daerah yang mandiri. Nah, dan bisa menjadi lebih profesional yang tarafnya itu bukan cuma lokal ataupun nasional, tapi kita harus lebih ke internasional juga. Banyak peluang yang bisa kita buat, yang bisa kita relasikan di Bangun Bitung, di Bitung sendiri dengan support dari Pak Wali Kota yang cukup kekinian ini, kita bisa menerobos sampai ke internasional. Saya yakin itu. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak untuk waktunya berbincang-bincang bersama dengan kami. Demikian Cesider perbincangan di podcast kita pada hari ini, dan sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.